Bapak-bapak, ibu sekalian, jemaah subuh yang insyaallah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kita mengenai surah Al-Hijr dari ayat ke ayat. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membicarakan 3 ayat ya. Mari kita ulang sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Kita sudah membedakan ya, ayat-ayat lain, terutama dibedakan dengan surah Al-Baqarah. Maka kita bisa melihat bahwa posisi ayat ini dengan ujung wal Qur'anim mubin, Quran yang jelas, artinya cukup jelas, sangat jelas untuk memberikan arah kepada kita untuk beriman, nur ya, dan arah yang jelas untuk menghindari kita dari kegelapan ya, itu, ya. Kemudian ayat kedua, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat nanti punya harapan ya, menginginkan mereka dahulu menjadi muslim. Nah, ini kalau menurut penafsiran yang sekarang ini ada 3. Satu, penafsiran bahwa nanti orang-orang kafir itu melihat bagaimana orang-orang Islam yang tadinya masuk neraka dikeluarkan dari neraka gitu, ya, sehingga mereka menyesal. Kalau dulu seandainya muslim, tentu dia akan diselamatkan. Karena menurut Al-Zawji ya, ada 4 sungai ya, sungai yang bisa menyelamatkan kita. Sungai taubat 1 atau istighfar, sungai yang beristighfar, bertaubat ya. Kedua, sungai yang merupakan ibadah-ibadah, di mana ibadah itu merupakan kebaikan, dan kebaikan itu menghapus dosa-dosa kita. Nah, kalau tidak itu selesai, tidak bisa menghapus semua, maka dimasukkan di sungai neraka untuk menghapusnya. Kedua, dalam kehidupan kita sehari-hari ya, bahwa Allah membukakan, artinya membuka rahasia bahwa sebenarnya orang yang non muslim itu, orang kafir itu pengen dia agar dia jadi muslim, tapi karena keras hati ya, angkuh, sombong ya, maka itu tidak terjadi. Nah, rahasia itu sebenarnya menguatkan ya seorang yang berdakwah kepada orang-orang yang bukan muslim itu menguatkan hati ya. Misalnya terjadi pertengkaran, terjadi upaya-upaya untuk mengejek ajaran-ajaran kita gitu ya. Tapi dengan demikian hati kita tuh punya ketahanan, seolah-olah kamu ngomong gitu, dalam hati kecilmu itu pengen kamu gitu. Nah, itu merupakan satu perlindungan juga sebetulnya ya bagi orang-orang yang berdakwah
Ya, ada yang orang berdakwah itu sasarannya kepada orang-orang yang non muslim, dan memang itu sebenarnya dakwah itu ya itu. Jadi merupakan ketahanan dengan pengetahuan yang diberikan Allah melalui Al-Quran. Sudah itu ada lagi ayat yang memberikan ujian kepada kita. Sanggup gak kamu kalau orang-orang non muslim itu, orang-orang kafir itu mengeluarkan kata-kata yang menyengat, bisa gak kamu sabar? Nah rahasia-rahasia itu ada di dalam Al-Quran. Nah ini termasuk. Jadi menguatkan semangat kita, kekuatan kita dalam menghadapi orang-orang yang bukan muslim. Ayat ketiga mengenai kehidupan mereka, ya. Zarhum yakulu, biarkan mereka bersenang-senang, makan minum, ya. Wa yulhihim, mereka lalai karena harapan-harapan kosong, mereka tidak tahu. Saya sudah menjelaskan, ya, akibat kelalaian, akibat bersenang-senang itu sudah saya jelaskan dari surah Yunus, ya, bagaimana 4 syarat untuk bisa masuk surga. Begitu juga 4 syarat yang bisa membenamkan seseorang masuk neraka. 1, semangat untuk bertemu dengan Allah, ya. Dengan syarat untuk bertemu dengan Allah itu dalam surah Kahfi ayat 110, ya. Tidaklah lain falyamal amalan salih. Tidak ada lain beramal sesempurna-sempurnanya. Terus ilmu ditingkatkan sehingga mutu amal-amal kita menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik sampai pada kita meninggal dunia. Ilmu terus digali, ya. Dan wala tusyrik, tidak mensekutukan ibadah itu selain Allah, ya. Itu syaratnya. Kedua, ridho terhadap kedunia, dalam hidup dunia ini dia senang. Kita sebaliknya merasa gelisah, ya. Bagaimana hidup kita, ya. Kegelisahan itu berangsur-angsur, semakin tua, semakin badan kita kering, semakin tulang kita rapuh, ya. Semakin berjalan sudah tidak bisa lagi normal. Itu menunjukkan, ya, gejala-gejala kita semakin mendorong kita untuk siap-siap meninggalkan dunia ini. Ketiga, zikir, ya. Dia rela, tentrem dia, ya. Berarti dia lalai dalam kehidupan dunia ini dalam rangka mempersiapkan mati, ya. Di dalam surah Yunus itu ayat nomor 9, 10, 11 kalau nggak salah, sampai dengan apa yang kita akan katakan kalau melangkah masuk surga. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Itu perkataan, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengatakan itu. Doa, ya. Kita berdoa, ya, subhanakallahumma wa, terus akhirnya alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi waktu kita mengatakan dalam Al-Fatihah kita sholat alhamdulillahi rabbil alamin,
terbayang kita ya, bahwa perkataan itu adalah perkataan ketika kita masuk surga ya itu. Dan membuat kita senang ya, membuat kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkan kita insyaallah ke dalam surga ya. Nah, itu sudah itu ayat surah Al-Ahqaf ayat 20 ya, ketika mereka di neraka nanti ditanya, ngapa kamu menghabiskan rezeki? Nah, itu. Nah, supaya jangan kita mempelajari sesuatu tidak sempurna. Itu berbahayanya mempelajari sesuatu yang tidak sempurna, itu bisa melenceng gitu ya. Nah, adanya kita boleh ya di dalam surah Al-A'raf ayat 31 32 ya. Ayat 31 mengenai kita dianjurkan untuk berpakaian baik ya, berpakaian baik ketika ke masjid ya. Kemudian makanlah ya, minumlah, jangan berlebihan. Dan kemudian ayat 32 mengenai kekayaan. Jadi kita boleh menikmati kekayaan yang dianugerahkan kepada kita ya. Tapi jangan lupa diri gitu, ya, gitu. Sebab bisa saja di dalam Al-A'raf 140b bahwa pahala itu bisa dianugerahkan Tuhan kepada kita di akhirat maupun di dunia ini gitu. Nah, kira-kira itulah kriteria sehingga kita tidak bersikap seperti orang-orang kafir yang menghabiskan waktu, yang lengah ya, tidak punya pikiran setelah kematian, mereka berangan-angan dan seterusnya ya. Mudah-mudahan satu lagi yang kita bisa pungut dari sini kita adalah ketahanan jiwa kita berkat pengetahuan yang diberikan kepada Allah untuk menghadapi orang-orang kafir gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ayat 5 dan 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Nomor 5, tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Nah, ini melompat ya, pembicaraan mengenai kehancuran suatu umat, katakanlah kehancuran suatu bangsa gitu ya. Bisa saja suatu bangsa itu hancur oleh karena tidak berbuat adil ya, tidak membuat masyarakat hidup dalam tata kelola yang baik gitu ya, tidak beriman ya, tidak menuju takwa gitu. Tapi ada kenyataan di dunia ini ada suatu bangsa yang tidak ada imannya, tapi dia melakukan suatu keadilan ya, mengurusi rakyatnya, membangun rakyatnya, walaupun tidak beriman, tapi ajalnya masih panjang. Jadi dari ini kita dapat pengetahuan bahwa satu, sebagai negara, sebagai suatu bangsa yang beriman, itu dihadapkan dengan bangsa yang tidak beriman. Kita kadang-kadang
kadang-kadang iri, kalau orang Amerika, orang Eropa, ya apalagi saya bisa melihat sendiri ya seluruh hampir paling tidak sepertiga atau lebih ya, negara-negara dikunjungin, dan setiap saya kunjungi selalu saya berusaha mencari masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang Islam ya, mencari mereka. Seperti di Patani kita coba mendekati mereka, mengunjungi masjid mereka ya. Seperti di Nigeria itu ada kelompok-kelompok yang terpisah gitu. Nah, dengan demikian kita melihat sendiri ya bagaimana dia tahu mengenai Indonesia gitu. Nah, ini bisa hancur satu bangsa ini apabila satu, tidak menegakkan keadilan, tidak mengurusi negara dengan baik, tata kelola negara dengan baik ya. Sehingga semeraut jadinya gitu. Atau ada aturan tapi dilanggar gitu ya. Nah, di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 itu mengenai pembangunan ya, suatu masyarakat. Surah Ar-Ra'd ayat nomor 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baginya manusia maksudnya ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya, bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri ya. Keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengendaki keburukan terjadi terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan tidak pula ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ini ayat berkenaan dengan social engineering ya, social engineering. Nah, mari kita baca ayat nomor 4 dan 5. Wa ma ahlakna min qaryah dan tidak kami menghancurkan ya, suatu negeri illa kecuali walaha kitabun ma'lum, kecuali telah ditentukan ya, di dalam Lauhul Mahfuz. Kitabun, jadi mewajibkan, memerintahkan ya. Kemudian manas iku min ummah ajalaha wa ma yastakhiru. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaan. Saya kira itu dulu ya. Jadi melompat ya. Jadi Quran itu kadang-kadang ayatnya itu tidak nyambung, tapi yang saya sudah katakan itu
seluruh yang pernah kita pahami, yang seluruh kita pernah pahami itu harus diingat betul-betul, diingat betul-betul, ya. Walaupun itu ada pertanyaan, ya, dalam memahami ayat-ayat itu kita paham, tapi kadang-kadang ada pertanyaan, kita diamkan pertanyaan itu di dalam benak kita. Nanti nyambung dia, ada ayat-ayat yang menjawab, ya, yang menjawab apa yang menjadi pertanyaan di dalam benak kita, nah, gitu ya. Nah seperti ini terjadi lompatan. Tadi cerita mengenai umat, ini mengenai suatu kaum yang akan runtuh, nah, gitu. Kadang-kadang jauh gitu ya. Kemudian ayat nomor 6, dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Nah, dia bicara ke Nabi Muhammad itu, tapi tidak menyebut engkau, ya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Nah, itu. Inilah dasar dari Allah menjamin, ya. Allah memelihara Al-Quran ini. Dasar inilah dari beberapa ayat ini. Jadi ayat 1 sampai 11 kalau tidak salah, ayat-ayat yang merupakan perilaku, ya, perilaku dari masyarakat yang sehingga mengkhawatirkan, ya, kalau kita dari sisi kita mengkhawatirkan bisa mengganggu Al-Quran. Nah, oleh sebab itu Allah memberikan jaminan, gitu ya. Saya kira cukup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta